Jadi bersama siapapun dinikmati, nggak usah milih-milih teman. Yo, setiap orang punya karakter, punya gayanya sendiri. Tapi kan ada yang jahat, Pak. Ya, jahat silahkan jahat, tapi kan nggak mengotori jiwamu. Karena kalau kamu pingin, saya pinginnya teman itu baik semua, Pak, sama saya peduli semua, itu mimpi, nggak mungkin. Ya kan? Kalau dihitung teman yang peduli sama kamu sama yang cuek, insya Allah lebih banyak yang cuek. Loh, tapi kalau ketemu senyum itu basa-basi. Ya, setiap orang disibukkan nomor satu dengan hidupnya sendiri masing-masing. Jadi rayakanlah hidupmu, jangan terlalu sumpek. Jangan memimpikan apa yang tidak engkau miliki. Namun akuilah anugerah atas apa yang engkau miliki, lalu bersyukurlah sambil mengingat, tulisannya salah itu. Sambil mengingat betapa engkau akan sangat memimpikan apa yang kau miliki sekarang, kalau engkau tidak memilikinya. Kamu pegang HP, syukurilah. Nggak usah mimpi pegang HP yang lebih mahal dengan kualitas lebih baik. Kamu punyanya HP ini. Mikirnya dibalik. Seandainya HP kayak gini saja aku nggak punya, aku mesti mati-matian ingin beli HP yang kayak gini. Loh, punya pacar kok nggak terlalu cakep. Mikirnya juga begitu. Kalau kamu mikir, ah kok nyari yang lebih cakep lah, kamu mimpi. Mikirnya dibalik. Seandainya yang kayak gini saja aku ndak dapat, mesti aku ngejar-ngejar yang kayak gini juga. Ah, nanti kamu jadi bersyukur. Gitu loh. Iya, mikirnya dibalik. Itu membuat kamu bersyukur. Kuliah dapat nilai C misalnya. C kan batas minimal kamu lulus. Itu kan, aduh kok ndak dapat A ya. Oh, itu kamu akan sumpek. Kenapa kamu mimpi yang kamu ndak punya. Mimpinya itu seandainya aku dapat E, aku mesti akan mengejar-ngejar seandainya dapat C pun cukup. Nah, itu kamu lebih bahagia. Gitu loh. Makan kok cuma dengan tempe saja, ndak ada yang lain. Nah, itu mikirnya kamu jangan ayam. Tapi mikirnya seandainya adanya cuma nasi, mungkin ada tempe satu aja aku sudah senang. Ah, itu jadinya kamu bersyukur punya tempe itu. Itu caranya merayakan hidup. Kalau ndak begitu, kamu akan sumpek terus. Dan ingatlah bahwa engkau memiliki kuasa untuk mengistirahatkan dirimu kapanpun engkau inginkan. Kamu supirnya, kamu penguasanya hidupmu. Mau jalan, ayo jalan. Mau istirahat, istirahat. Nggak usah terkejar, nggak usah dikejar-kejar oleh ambisi, dunia, keterikatan dengan yang lain, yang macam-macam yang bikin repot. Menghabiskan energi, menghabiskan waktu. Engkau yang menguasai hidupmu, kapanpun ingin berhenti, saat ini juga kamu bisa. Ingin tidur sekarang boleh, istirahat sekarang boleh. Terus, jangan pernah khawatir tentang masa depan. Apalagi di usia-usia teman-teman ini kan biasa nih, pikirannya masa depan, besok kawin sama siapa, kerja di mana. Kamu kan khawatir itu. Engkau akan bertemu dengannya kalau memang harus. Dengan senjata yang sama yang hari ini menjadi bekalmu menghadapi masa kini. Dulu waktu kamu SMA atau SMP, mikir kuliah, wah bisa ndak ya aku kuliah? Kuliah hari pertama kamu takut. Begitu dijalani kan kamu bisa. Besok juga begitu. Nggak usah khawatir. Bisa ndak ya aku dapat kerja? Bisa ndak ya aku kawin? Bisa ndak ya punya anak? Iso, iso. Nggak usah khawatir. Pasti bisa. Kekhawatiran-kekhawatiranmu dulu, sekarang kamu jalani kan ya ternyata juga bisa. Nggak ada yang di luar kuasamu kalau tentang hidupmu. Makanya jangan galau dengan masa depan. Wong masa depan kayak tadi, itu di luar jangkauanmu hari ini. Jadi pikirkan aja sekarang, nikmati hidup sekarang. Besok kamu akan punya senjata sendiri, punya kemampuan sendiri menghadapi situasi di masa depan. Itu uniknya manusia. Maka
Hidup itu rumusnya simple, receive without concept, release without struggle. Kalau dapat sesuatu, terimalah tanpa harus membanggakan diri, membesarkan diri. Kalau harus kehilangan, lepaskanlah tanpa harus merasa sedih, mati-matian, sumpek. Jadi receive without conceit, release without struggle. Biasa saja. Hidup kehilangan sesuatu biasa. Wong dulu juga tidak punya, terus punya, sekarang hilang. Kalau dapat sesuatu, alhamdulillah, tapi ya tidak harus sombong. Kalau kamu bisa kayak gini, hidupmu nyaman. Kalau ini rumus hidup sama orang lain. Kapanpun kau menemukan kesalahan pada diri orang lain, tanyakan pada dirimu. Apa kesalahan yang pernah kulakukan yang mirip dengan kesalahan yang akan aku kritik ini? Kalau ada orang lain salah, tanya pada dirimu, pernah nggak kamu melakukan salah yang sama atau mirip? Itu nanti akan mengurangi kadar agresifmu terhadap kesalahan orang lain. Saya ingin balas dendam, Pak. Ada orang menyalahi saya. Katanya, Markus, balas dendam terbaik adalah dengan tidak menjadi seperti musuh. Balaslah musuh yang mencaci makimu dengan tidak mencaci maki. Itu balas dendam terbaik. Balaslah musuh yang menyakitimu dengan tidak menyakitinya. Manusia ada dengan saling membutuhkan kepada sesama, kamu akui atau tidak. Kamu harus hidup bareng orang lain, mau atau tidak. Maka kalau kamu tidak mampu mengajari mereka, belajarlah untuk tahan hidup bersama mereka. Sudah kamu nasihati kok tidak pulih-pulih jadi baik, ya gimana lagi, sekarang kamu latih dirimu untuk kuat bareng mereka. Misalnya kamu punya teman sak kos-kosan, berdua, kok ya males mandi, sudah kamu nasihati, tetap males mandi. Solusinya apa? Kamu latihanlah untuk bisa tahan dekat orang yang males mandi. Jadi rumusnya simple. Jadi kalau kamu tidak tahan terus, sementara dia tidak berubah-berubah, kamu akan hidupmu tersiksa terus. Loh Pak, kok dia tidak berubah-berubah? Kamu tidak menguasai perubahan dia. Yang bisa kamu kuasai kan perubahan dirimu. Lebih gampang melatih dirimu untuk tahan bersama dia dibandingkan kamu mengubah dia. Ya doakan saja dia bisa berubah. Tapi kalau tidak, kamu kuat hidup bersamanya. Kemudian lagi, lakukan apapun yang kamu inginkan. Bahkan jika engkau memecah belah dirimu, sebagian besar orang akan melakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Ini maksudnya, kamu jangan terlalu pusing dengan kelakuan orang lain, tindakan orang lain. Kayak tadi, wah orang Indonesia ini kok tambah tidak toleran orang ini. Kamu kan sumpek sendiri. Sudahlah, kamu lakukan yang menurutmu baik. Kalau kamu ingin mengubah mereka, bahkan sampai kamu mecah-mecah dirimu, kamu katanya Markus, mereka akan balik lagi seperti adanya. Itulah karakternya manusia. Terus merasa sayang pada orang lain meskipun mereka melakukan banyak kesalahan adalah sifat uniknya manusia. Engkau dapat melakukannya. Cukup dengan mengakui bahwa mereka juga manusia. Mereka melakukan itu karena tidak sadar. Berlawanan dengan kata hati mereka. Dan kita semua akhirnya akan sama-sama mati tidak lama lagi. Kita ini hidup bareng-bareng, ada orang yang salah, ada orang yang bisa diingatkan, ada orang yang tidak bisa diingatkan. Pada akhirnya sebentar lagi semuanya mati, maka kamu tidak usah terlalu sibuk, terlalu bingung dengan itu. Tidak masalah. Ingatlah, mereka tidak benar-benar menyakitimu, dan mereka tidak melenyapkan atau mengubahmu, melenyapkan kemampuanmu untuk milih. Hidupmu tetap bebas tanpa harus terikat oleh mereka, meskipun kamu hidup bersama mereka. If any man despise me, kalau ada orang menjahatiku, itu urusannya dia. Urusanku adalah tidak melakukan atau mengatakan sesuatu yang layak dicela.
Jadi kalau ada orang jahat padamu, kalau ada orang menyakitimu, itu sebenarnya tidak ada urusan denganmu. Urusannya dia. Pak, nanti kalau saya dibohongi orang, bohong itu urusannya dia. Urusanmu adalah jangan melakukan tindakan tercela. Itu aja. Saya bawa quote terakhir, engkau selalu memiliki pilihan untuk tidak berpendapat. Ini nasihat untuk kita hari ini ya. Tidak ada yang nyuruh kamu tiap hari posting, tiap hari bikin status, tiap hari ngomentari statusnya orang lain. Engkau selalu memiliki pilihan untuk tidak berpendapat. Tidak berpendapat itu sah. Tidak perlu selalu susah payah atau membebani jiwamu dengan segala sesuatu yang tak dapat engkau kuasai. Hal-hal tersebut tidak membutuhkanmu untuk menilainya. Tidak usah gaya dikit-dikit. Menurut saya, tokoh itu ngapain? Emangnya komentarmu yang mendengar siapa? Hal tersebut tidak butuh penilaianmu. Ngapain kamu capek-capek? Engkau punya pilihan untuk tidak usah berpendapat. Leave them alone. Mereka punya penanggung jawabnya sendiri-sendiri. Terkecuali suaramu berpengaruh didengar, baru ngomonglah. Tapi kalau tidak, cari yang lebih esensial untuk hidupmu, untuk dikomentari dan dibahas. Itu nasihatnya Markus. Hari ini banyak orang yang bukan wilayahnya, tidak seharusnya dia menilai, mengomentari. Ikut menilai, ikut mengomentari sehingga kacau semuanya. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhirisa. Leave them alone. Biarkan yang bertanggung jawab yang ngurusi. Ini rumusnya. Aku sering heran kenapa orang mencintai dirinya lebih dari semua orang yang lain, namun ia kurang menghargai pandangannya sendiri tentang dirinya dibandingkan pandangan orang lain. Ini nasihat sebenarnya untuk kamu jangan mudah terpengaruh oleh orang lain. Jangan mudah terpengaruh oleh komentarnya orang, pandangannya orang terhadap dirimu. Kamu punya jati diri sendiri, tidak apa-apa. Orang ngomong apa aja, tidak usah terpengaruh. Logikanya orang itu lebih mencintai dirinya sendiri. Berarti apa? Lebih dengarkanlah pandanganmu sendiri. Jangan mudah tertipu oleh orang lain. Apapun yang dilakukan atau dikatakan orang, aku harus tetap menjadi zamrud dan mempertahankan warnaku. Ini urusannya jati diri. Hidup sama orang lain, ya, toleran, ya, tapi jati diri jangan hilang. Kamu punya identitas sendiri. Terus, nasihatnya Markus, ya, awas ya, kamu jangan merendahkan dirimu sendiri. Teruslah rendahkan dirimu, wahai jiwa, maka segera peluangmu untuk mendapat kehormatan akan lenyap. Lama-lama identitasmu hilang dan kamu tidak akan dihargai orang. Setiap orang punya satu kehidupan. Milikmu sudah hampir habis gara-gara kamu singkirkan terus, kamu sisihkan terus identitasmu. Dan engkau tidak memperlakukan dirimu sendiri secara hormat, engkau malah mempercayakan kebahagiaanmu pada jiwa-jiwa yang lain. Ini tuntunan untuk kita tegas pada diri sendiri. Oke, tentang kebersihan jiwa. Kalau tadi kan yang baik-baik, yang jelek-jelek tolong jangan masuk. Yang pertama apa? Ambisi. Ambisi berarti mengikatkan kenyamananmu pada apa yang dikatakan atau dilakukan orang lain. Orang yang berambisi itu kan targetnya biasanya keluar dari dirinya. Kesuksesan yang bergantung pada orang lain. Kamu tidak akan ketemu apa yang kamu ambisikan. Hidup yang penuh ambisi tidak akan nyaman, karena bergantung pada yang di luar diri. Bersenang-senang berarti mengikatkan kenyamananmu pada sesuatu yang terjadi pada dirimu. Bersenang-senang juga begitu, tergantung pada mood tadi. Tergantung pada suasana hati.
Itu juga kamu tidak akan bersih jiwamu kalau inginnya senang-senang terus. Kejernihan jiwa adalah tadi kebersihan, kebebasanmu dari yang di luar diri. Jangan tertipu oleh dua hal ini selanjutnya. Celaan dan pujian tidak memiliki efek yang sejati. Kalau engkau melakukan kebaikan, dicela atau dipuji orang, tidak akan mengefek pada kebaikan itu. Kebaikan tidak akan jadi jelek meskipun dia dicaci orang. Dan sebaliknya, kejelekan juga tidak akan jadi baik meskipun dia dipuji-puji. Celaan dan pujian tidak memiliki efek yang sejati, tidak memiliki efek yang hakiki. Efeknya cuma citra-citra di luar saja, tapi yang baik akan tetap baik, yang jelek juga akan tetap jelek. Biar jiwamu bersih, maka tidak perlu kamu terpengaruh oleh celaan atau pujian. Selanjutnya, tidak ada kesombongan yang lebih tinggi dibandingkan orang yang membanggakan ketidaksombongannya, kerendah hatiannya. Saya Pak, tidak sombong loh saya itu sombong paling pol itu. Ya, saya itu murah hati loh Pak, saya itu suka menolong, baik, tidak sombong, rendah hati. Itu kalau versinya Markus justru itu kesombongan yang paling tinggi. Menyombongkan kerendah hatian. Oke. Susah ya rumusnya, ternyata yang kita anggap rendah hati ternyata justru kesombongan. Kemudian jangan kotori jiwamu dengan kemarahan. Kenapa? Karena efeknya marah itu biasanya lebih dahsyat dibandingkan sebabnya marah. Kamu marah karena temenmu minjem motormu tidak pamit. Kemarahanmu kamu ungkapkan dalam bentuk apa? Itu biasanya efek dari kemarahan ini lebih dahsyat daripada sekedar motormu tadi nggak bisa kamu pakai karena dipinjam sebentar. Jadi hati-hati dengan kemarahan. Makanya ketika kamu tiba-tiba dilanda kemarahan, karena dapat tunjuknya dari hadis itu, kalau kamu pas berdiri, duduklah. Kalau pas duduk, ya berbaringlah. Maksudnya apa? Jangan melakukan apa-apa dulu. Karena kamu sedang gelap. Karena efeknya nanti pasti akan kamu sesali. Semua tindakan yang didasari oleh kemarahan akan kamu sesali. Bahkan lebih kamu sesali nanti dibandingkan sebabnya. Itu makanya balas dendam itu dilarang. Kenapa? Balas dendam itu kan karena orang marah, ingin membalas. Itu biasanya balas dendam lebih dahsyat daripada sebabnya. Terus yang dibalas ingin balas lagi. Saling marah itu yang bikin peradaban kita gelap. Kamu dicaci maki orang, dibikinkan fitnah, dibikinkan hoak, kan terus kamu mangkel, terus kamu balas. Emangnya cuma lu yang bisa bikin hoak, aku juga bisa. Terus akhirnya podo rusak. Nah, jiwamu jadi tidak bersih. Terus